Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan pembelajaran IPS di MI maupun SD. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk menambah semangat kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat ya, teman-teman yang di sana juga bisa mengikuti. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, perkuliahan kita hari ini adalah membahas terkait dengan karakteristik peserta didik MI SD dalam perspektif IPS. Baik, menurut teman-teman, mengapa calon guru perlu memahami karakter anak? Ya, betul. Inti masalahnya itu, di kelas IPS, anak mudah bosan jika guru hanya berceramah. Konsep sosial juga sering terlalu abstrak. Contoh materi kadang jauh dari kehidupan anak. Pembelajaran perlu dikonkretkan. Ini adalah kunci untuk memahami anak sebelum merancang pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan melihat peta karakteristik peserta didik di MISD. Pertama, secara kognitif, berpikir konkret itu artinya perlu contoh nyata. Kita bisa tampilkan video, bisa tampilkan gambar. Dari segi sosial, siswa kita itu sebenarnya senang berteman, bekerja sama, dan bermain peran. Secara emosional, siswa kita itu butuh aman, butuh dihargai, dan variasi kegiatan. Secara moral religius, siswa kita mulai memahami mana itu benar, mana itu salah. Secara bahasa, siswa kita perlu kalimat sederhana dan istilah yang mudah. Dan secara budaya lingkungan, pengalaman anak itu dipengaruhi oleh konteks lokal. Kali ini kita masuk dulu di karakteristik kognitif. Anak itu berpikir konkret. Berpikir konkret itu artinya siswa kita itu belajar dari sesuatu hal yang konkret dulu, yang nyata dulu, dan mudah dipahami oleh siswa kita. Kegiatan ekonomi berubah menjadi kantin, warung, pasar, dan jajanan. Peta dan dena kita rubah menjadi rute rumah menuju sekolah. Selanjutnya adalah karakteristik sosial dan emosional. IPS itu memberi ruang bagi siswa untuk belajar itu bersama. Artinya, anak MI maupun SD itu butuh rasa aman di mana guru menciptakan kelas hangat, tidak menakutkan. Kemudian siswa mendapatkan pengakuan, setiap anak diberi kesempatan untuk bicara dan berperan. Selanjutnya adalah karakteristik moral, religius, dan bahasa. Pembelajaran IPS itu membentuk pengetahuan sosial sekaligus sikap sosial siswa. Moral dan religius, di sini anak mulai memahami benar salah, adil tidak adil, dan tanggung jawab. Terkait dengan bahasa anak, kita bisa menggunakan kalimat pendek dan kalimat yang jelas. Kemudian istilah sulit itu perlu dijembatani dengan cerita atau pertanyaan. Biarkan siswa menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri. Contohnya, ini ya, apa yang kamu lakukan saat bertemu teman? Itu akan lebih mudah tuh daripada apa itu interaksi sosial. Selanjutnya karakteristik budaya dan lingkungan. Anak datang dari pengalaman sosial yang berbeda. Jadikan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Konteks lokal akan memperkaya ilmu pengetahuan sosial. Desa, kota, pesisir, pegunungan, sawah, pasar, masjid, jalan, dan sungai dapat menjadi sumber belajar dalam pelajaran IPS. Kemudian pengalaman siswa yang berbeda juga. Guru tidak boleh memakai satu contoh saja untuk semua anak. Karena tadi siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga materi budaya lokal ini akan membantu siswa menghargai identitas dan keberagaman. Juga sederhananya seperti kita meminta siswa untuk mewawancarai orang tua atau tokoh yang ada di sekitarnya.
Kemudian karakteristik berdasarkan fase belajar. Nah, kalau dulu kan siswa SD atau MI itu kita kenal dibedah menjadi dua ya, ada kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau sekarang kita membaginya itu berdasarkan fase. Yang pertama fase A, yaitu kelas 1 sampai 2. Di sini pembelajarannya itu harus sangat konkret, tentang bermain, gambar, cerita, dan aktivitas singkat. Sehingga kita perlu menggunakan benda-benda nyata, lagu-lagu, gambar, cerita keluarga, kelas, dan sekolah. Selanjutnya adalah fase B. Fase B itu terdiri dari kelas 3 dan kelas 4. Di sini siswa mulai mampu membandingkan, mengelompokkan, dan bekerjasama. Jadi kita bisa menggunakan observasi lingkungan, peta lokal, wawancara, dan proyek kecil. Selanjutnya adalah fase C. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Kita bisa mulai lebih logis nih di sini di fase C ini. Karena siswa di fase C ini dia sudah mampu melihat sebab akibat sederhana. Jadi di kelas fase C ini kita bisa tuh menggunakan studi kasus, peta, proyek sosial, diskusi, dan refleksi dinilai. Prinsip pembelajaran IPS yang sesuai yaitu harus dekat. Dekat itu artinya mulai dari diri, keluarga, kelas, sekolah, lingkungan sekitar. Yang kedua, nyata. Kita harus menggunakan berbagai media seperti halnya objek, gambar, cerita, observasi, dan pengalaman siswa. Yang ketiga adalah aktif. Aktif di sini artinya kita melibatkan semua siswa kita untuk melakukan diskusi, peran, proyek, gambar, dan tanggung jawab. Yang keempat adalah bernilai. Bernilai itu artinya kita menanamkan kejujuran, peduli, toleran, disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa. Strategi pembelajaran kontekstual ini sangat cocok untuk materi keluarga, sekolah, sejarah. Untuk kegiatannya itu cerita tokoh lokal atau pengalaman siswa. Kemudian strategi bermain peran biasanya cocok untuk kegiatan profesi, aturan jual beli. Kita bisa melakukan simulasi perdagangan dan pembelian. Strategi selanjutnya adalah observasi lingkungan, cocok untuk materi lingkungan dan pekerjaan seperti halnya mengamati sekolah, kantin, dan pasar kecil. Strategi selanjutnya diskusi kelompok, cocok untuk materi masalah sosial sederhana, cara menjaga kebersihan kelas, dan kita juga bisa menggunakan project mini, yaitu cocok untuk materi gotong royong, budaya, ekonomi. Untuk kegiatannya itu membuat poster hemat uang atau peta lingkungan. Kelas 5. Oke, baik teman-teman, mungkin itu materi di perkuliahan kita kali ini. Selanjutnya mohon dicatat tugasnya serta nanti dikumpulkan di kolom tugas e-kampus ya. Di sini coba teman-teman jawab mengapa IPS MI SD itu tidak boleh hanya berisi hafalan. Soal yang kedua, bagaimana cara mengajarkan keberagaman kepada kelas rendah atau di fase A dan B itu? Kan dijawab ya teman-teman, kemudian dikumpulkan di kolom tugas e-kampus. Oke, alhamdulillah materi kita sudah selesai di perkuliahan pagi hari ini. Kesimpulannya teman-teman, guru IPS MI SD itu perlu memahami karakteristik anak sebagai subjek belajar. Anak itu belajar lebih baik melalui pengalaman konkret, aktivitas sosial, bahasa sederhana, nilai yang berat, dan konteks lingkungan sendiri. Jadi pembelajaran IPS itu yang baik adalah yang membuat anak paham kehidupan sosial dan mampu bersikap baik di dalamnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perkuliahan di pagi hari
hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.